Según el informe de la policía, Balas dendam tidak selalu lahir dari amarah. Kadang ia tumbuh perlahan dalam kepala yang tenang dan hati yang sudah memutuskan. Beberapa film membuat kita marah, beberapa membuat kita tersiksa. Tapi di nomor 1, balas dendamnya terasa paling berbahaya karena dilakukan tanpa emosi dan tanpa ragu. Forgive me, Father, for I will sin. Number 7. At my signal, unleash hell. Seorang jenderal Romawi yang kehilangan segalanya dipaksa turun ke arena paling kejam. Di balik pertarungan brutal, film ini adalah tentang harga diri, kehormatan, dan dendam yang tumbuh perlahan. Bukan amarah yang membabi buta, tapi tekad tenang untuk menuntut apa yang direnggut darinya. You do have a name. My name is Gladiator. How dare you show your back to me? Slave! You will remove your helmet and tell me your name. My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the North, loyal servant to the true Emperor Marcus Aurelius, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance in this life or the next. Number 6. What's a pretty little thing like you doing out here? Film ini menghadirkan balas dendam yang lahir dari trauma mendalam. Tokoh utamanya tidak mencari simpati dan tidak meminta pengampunan. Ia bergerak dengan tenang, memastikan setiap pelaku menghadapi akibat dari perbuatannya. That somebody had done something like this to her. What are you doing? What? You won't get a fucking away with this! Number 5. según el informe de la policía, que además estaba bloqueada por dentro con una cadena de seguridad. Kasus pembunuhan, seorang tersangka, dan pengakuan yang terus berubah. Film ini mempermainkan persepsi penonton tentang kebenaran dan rasa bersalah. Balas dendamnya tersembunyi rapi, menunggu sampai semua kepingan akhirnya tersusun dan terungkap tak terduga. Todo ha sido invención mía la que le he ido dando forma con los detalles que usted me ha dado. Y su amante, estando ella muerta, solo les queda usted. Soy Virginia Goodman. Soy el padre de Daniel Garrido. Number 4. 私はシングルマザーです。娘のまなみ。 Balas dendam di film ini tidak datang dengan teriakan. Ia disampaikan lewat pengakuan tenang seorang guru di depan murid-muridnya. Semakin cerita berjalan, penonton baru sadar rencana sudah lama disusun dan semua orang sedang berada di dalamnya. まなみはもういません。2月13日、警察は誤ってプールダンしました。もう二度とあの小さな手がこのまま終わりにはできない。まなみは死にました。このクラスの生徒に殺されたんです。ドッカーン。 Number 3. Jeff? Sebuah pertemuan sederhana berubah menjadi permainan psikologis yang kejam. Seorang gadis remaja dan seorang pria dewasa saling berhadapan dalam ruang yang semakin sempit. Tanpa banyak kekerasan visual, film ini perlahan membalik posisi kuasa. Balas dendamnya bukan untuk membunuh, melainkan memaksa seseorang menghadapi rasa takut dan rasa bersalahnya sendiri. Please untie me and let me go! Please! Please don't cut me, please! Okay, what should I do first? Your right or left testicle? What should we do with them?
We could grind them up in the garbage disposal. Number 2. Seorang pria dikurung selama bertahun-tahun tanpa alasan yang jelas. Ketika akhirnya dibebaskan, ia hanya punya satu tujuan: mencari siapa yang melakukan ini padanya dan mengapa. Semakin dekat pada jawabannya, semakin jelas bahwa kebebasan bukanlah akhir penderitaan. Balas dendam di film ini membawa kebenaran, dan kebenaran itu jauh lebih menghancurkan dari penjara manapun. Number 1. 사람이 왜 약해진 줄 아세요? Sebuah kasus pembunuhan mempertemukan dua pria yang sama-sama terluka. Pencarian kebenaran perlahan berubah menjadi permainan dingin tanpa emosi. Setiap langkah terasa terencana, tenang, dan tak memberi ruang untuk belas kasihan. Film ini tidak berteriak soal balas dendam. Ia membiarkannya berjalan sampai penonton menyadari tidak semua kebenaran membawa keadilan. 원하는 게 뭐야? 저를 이 안에서 3일 안에 빼줘요. 증거물만 찾으면 넌 끝이야. 내가 어떻게 내 딸한테 무슨 일 생기나? 저를 조작하신 거예요? 공무집행 방해 및 범행 공모죄로 체포합니다. 기억을 잘 더듬어 봐요. 내가 왜 그러는 것 같으세요? 왜 애를 그냥 지금 죽여버릴 수 있겠냐, 사람? 내가 너 죽인다. Según el informe de la policía. Kalau menurutmu, film mana yang punya balas dendam paling membekas? Tulis versimu di kolom komentar. Siapa tahu, film pilihanmu justru lebih menyakitkan dari nomor 1. Karena dalam banyak cerita, balas dendam tidak pernah benar-benar menutup luka. Ia hanya berpindah tangan dan menunggu giliran berikutnya. At my signal,